Pagi semua. Selamat pagi, Cikgu. Selamat ketemu lagi di Botani Channel. Pagi ini begitu cerah udaranya. Tuh. Ini saya ingin menjelaskan tentang anggrek ya, anggrek bulan. Kemarin sudah saya jelaskan tentang anggrek bulan yang kita pasang di pohon, kita pasang di pohon yang masih hidup. Nah, sekarang anggrek bulan juga bisa kita ditanam di dalam pot, kemudian kita bisa grouping di dalam satu pot itu. Tidak hanya satu anggrek, bisa juga seperti itu. Kalau kita ingin taruh di atas meja itu bisa, atau mungkin satu anggrek dengan pot yang kecil. Nah, saya ingin di sini buat anggrek di grouping seperti ini. Ini anggrek bulan dengan corak ungu, bagus ya. Nah, di sini saya menggunakan pot ya, pot dimana saya grouping. Di sini anggreknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dengan pot sebesar ini itu muat 7 pot. Hingga kalau seandainya nanti anggrek-anggrek ini semua berbunga, itu akan keluar semua, akan lebih cantik tampaknya. Nah, ini kebetulan dia hanya 2 tangkai dari 2 pohon. 2 tangkai 2 pohon. Nah, untuk menjaga supaya si anggreknya tetap berdiri dengan bagus, saya gunakan besi-besi seperti ini. Dari awal pas begitu dia muncul, kita bentuk anggreknya dengan kawat seperti ini, supaya dia mengikuti alur. Jadi terbentuk, dia bisa menghadap ke depan semua. Bisa kita bentuk sesuai selera kita. Nah, di sini tetap si anggreknya juga menggunakan media. Hanya di sini ada kayak bekas kelapa ya, kopra, pecahan kopra. Tuh. Nah, untuk anggrek di pot ini, kalau kita taruh di luar seperti ini, kita bisa siram tiap hari ya, dengan penyiraman seperti biasa. Mau pakai selang boleh, mau pakai semprotan boleh, tapi kalau pupuk sebaiknya nanti pakai disemprot. Nah, ini udah 2 cabang nih. Nanti kita ceritakan gimana supaya anggrek berbuah. Cuma sekarang saya ingin ceritakan bagaimana kita membuat anggrek di dalam bentuk di grouping seperti ini. Nah ini seharusnya udah saya tali ke sini nanti. Nah, nanti ini saya tali ke sini pakai kawat seperti ini. Ini bisa dibeli nih di tempat-tempat pertanian. Nanti jadi dia mengikuti arah kawat. Nah, seperti ini. Nanti kita ikat di sini. Kemudian nanti ini juga kita ikat ke sini, begitu ya. Nah, ini sama juga nih, media ini sama, ada sabut kelapa, pecahan sabut kelapa atau kopra, supaya dia lebih menyerap air. Ini nampaknya harus udah mulai disiram ini, tapi belum sempat nih. Nah, ini udah mulai muncul seperti ini. Nanti kita ganti lagi nih ininya, atau kita teruskan ininya, si kawatnya ke sini, supaya si kawatnya bisa si kawat membentuk anggrek, tangkai anggrek. Nah, ini yang sudah panjang. Nah, nanti
anggrek yang itu juga bisa di pot, kita taruh pot seperti ini. Nah, jadi bisa bagus kan, jadi besar. Dengan pot yang besar semakin banyak tentunya anggrek yang kita tanam di sini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Ya, betul 9. 9 anggrek saya tempatkan dengan jenis yang sama, yaitu anggrek bulan, lidah ungu. Semuanya berjenis sama, anggrek bulan, lidah ungu. Meskipun di sini nampaknya saya campurnya ada yang anggrek bulan jenis super yang jumbo yang besar ini dengan anggrek bulan yang kecil, tapi mereka tetap senada. Nah, bisa seperti itu. Jadi kelihatan dari jauh seperti ini, bagus kan? Jadi satu nada, mereka sewarna. Ini kebetulan yang berbunga 8, yang satu udah habis. Nah, nanti itu kita harus potong biar nanti berbunga kembali. Nah, seperti tadi ini dipakai ini nih, pakai kawat, dibentuk sama kita sehingga dia menghadap ke depan semua. Jadi ditaruh di pojokan bisa bagus seperti itu. Yang lainnya ini ada sama tadi nih, anggrek juga anggrek bulan, tapi ini bentuknya corak ya, bentuk corak kayak batik gitu, bentuk batik. Nah, saya grouping juga dalam satu pot. Nah, di sini kita gunakan potnya pot putih. Kalau tadi hitam, kita di sini gunakan pot putih. Nah, semua sama menghadap ke depan si kawatnya ini. Kawatnya dibuat kita lengkungkan ke depan sehingga si bunga menghadap ke depan. Jadi bisa ditaruh di sisi tembok seperti ini. Jadi nggak melingkar. Tapi kalau kita ingin dibuat melingkar juga bisa sih. Kalau misalkan si bunganya mau ditaruh di tengah, ya tinggal diatur ininya, penggunaan kawatnya, dan pas penanaman memasukkan anggreknya itu. Nah, ini kebetulan semuanya mekar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 juga ini. Sebentar, 10. Ini 10. Ini 10 karena anggreknya lebih kecil-kecil, tanamannya lebih kecil, jadi dia bisa masuk 10 anggrek. Oh, ini waktu itu saya taruh di luar. Nah, jadi dia mengakibatkan seperti ini, kepanasan. Dia kena sinar matahari langsung, saya taruh di depan. Kemudian saya pindahkan ke belakang yang lebih teduh, tapi tetap kena sinar matahari. Itu anggrek bulan ini tidak bisa langsung kena sinar matahari, jadi gosong seperti ini. Gitu. Ya, karena kebetulan langsung ketahuan, langsung saya pindah. Akhirnya sekarang segar lagi. Ya. Ini yang batik ya. Nah, ini ada juga anggrek yang lain yang saya grouping, tapi anggreknya anggrek putih dengan lidah kuning. Nah, anggrek putih lidah kuning ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini justru cuma 6. Dia 6, hanya 6 dalam satu groupingan, tapi dia memang anggreknya anggrek besar, anggrek jumbo. Jadi dia berbentuknya cukup 6 sudah padat gitu. Jadi kita harus sesuaikan, walaupun sama tadi diameter potnya sama, itu 50 cm kalau nggak salah itu. Tapi tetap berbeda-beda isi bunganya berapa yang kita grouping. Gitu. Nah, ini kebetulan mekar semua dan menghadapnya saya hadapkan ke sini semua. Gitu. Ini tapi ini berhubung saya nggak ada yang sama, Ini saya grouping ini lidahnya lidah putih, kelopaknya putih, semua sama putih, tapi lidahnya ada yang lidahnya kuning cerah seperti ini, ada juga yang lidahnya pucat seperti ini nih, atau yang agak hijau. Tapi satu nuansa jadinya karena si kelopaknya putih. Bagus kan? Nah, kebetulan saya juga ada anggrek
yang tadi batik, tapi bukan jenis yang lain ya. Ini lebih agak hijau dan ungu ya kelopaknya. Ini juga saya grouping. Kenapa saya buat seperti ini, ditali seperti ini, supaya dia tidak terlalu jauh renggangannya, jadi supaya ngebentuk gitu. Nah, ini dia hanya 1, 2, 3, 4, hanya 5. Tapi memang kalau bentuk jenis anggreknya bukan anggrek yang besar kayak tadi, tapi anggreknya anggrek yang kecil. Nah ini anggrek yang jumbo besar, dia cuma masuk 4 bahkan, dengan pot yang sama, diameter sama, tapi karena anggreknya jenisnya besar, kelopaknya besar, tentu daunnya juga besar, dan di dalamnya dia cukup hanya memuat 4. Dan ini kebetulan anggreknya semua lagi mekar, cuman ini mekarnya sedikit, ada yang sedikit, ada yang banyak. Kalau ini mekar semua. Nanti kapan-kapan aku bikin penjelasan yang lain kenapa ini bisa sedikit, ini bisa banyak ya. Nah ini ada anggrek yang lain yang saya grouping juga, tapi dengan 2 macam jenis anggrek. Lucu juga sih, nggak satu warna juga lucu juga, tapi senada tuh ya kan. Dia 2 corak batik dengan yang corak biasa saya campur gitu. Nah waktu itu aku sebetulnya nggak sengaja sih menggrouping dengan jenis yang lain, tapi akhirnya jadinya cantik. Karena pada saat dia tidak berbunga, kita nggak tahu bunganya itu warna apa gitu. Nah ini juga putih, tapi bunganya udah mulai rontok karena segini. Nah mungkin demikian sahabat tani semua. Jadi selain anggrek bisa dibuat di pot, ini saya taruh di dalam, di luar beranda ya, bukan di dalam, karena anggrek itu dia bisa berbunga banyak, dia bisa hidup dengan baik, harus ada udara yang mengalir. Jadi selain penyiraman, juga udara yang mengalir, pemupukan, kemudian ada juga sinar matahari, dia harus dapat. Jadi kalau sekali-kali lagi ada acara, kita ingin masukkan ini anggrek seperti ini di dalam rumah, boleh, silahkan. Hanya nanti kalau misalkan setelah selesai acara, kita keluarkan lagi itu anggrek-anggreknya. Nah kalau di dalam rumah dia cenderung nanti tidak ada aliran udara ya, sehingga dia kurang sehat untuk anggreknya. Tapi kalau pas lagi ada acara, kita bisa masukkan, kita taruh di sudut ruangan tamu atau sesuai selera kita ya, misalnya di ruang tamu atau ruang makan pada saat ada acara. Jadi nanti kalau setelah selesai acara 1 atau 2 hari kita keluarkan, kita bisa jemur sebentar, jemur pagi, atau nggak usah dijemur, misalkan kalau terlalu panas dikeluarkan tapi diangin-anginkan dan dia tetap kena sinar matahari. Oke, begitu sahabat. Mungkin mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi sahabat semua untuk bisa membuat grouping seperti ini. Oke, jangan lupa like biar aku semangat untuk bikin video-video lainnya. Oke, dan subscribe.